Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yaitu dalam pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid dan buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ustadz, dan pada kesempatan hari ini kita akan membawakan tema khawatir tergelincir ke dalam kesyirikan. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa menghubungi nomor 0811 900 7912. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan di sesi 2 setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga Ustadz? Khair, walhamdulillah, masya Allah. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syurra nafsi. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali dapat kita melanjutkan pembahasan kitab Hasyiah Kitab Tauhid. Dan insyaallah tema kita angkat pada pagi hari ini adalah tema yang berkaitan tentang al-khawfu, babul khawfi minasyirki, bab kekhawatiran tergelincirnya seseorang dalam kesyirikan. Jadi setelah kita pelajari tentang apa itu hakikat tauhid dalam kitab tauhid, setelah itu kita pelajari tentang keutamaan tauhid, fadhlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, di mana tauhid dapat menggugurkan dosa-dosa. Setelah itu kita pelajari pula tentang keutamaan orang-orang yang menyempurnakan tauhid, mereka akan dimasukkan surga tanpa hisab. Ketika sempurna tauhidnya, ketika sempurna tawakalnya, maka lanjutannya pagi hari ini adalah bab khawatir daripada kesyirikan. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa berbahayanya syirik. Ya, akan membuat kerugian bagi seseorang dan akan menderita dengan azab yang tak berkesudahan, yang menantinya kekal selama-lamanya. Ya, oleh karena itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita benar-benar khawatir jangan sampai kita tergelincir dalam perkara kesyirikan ini, karena tak ada ampunan bagi orang-orang yang mati membawa dosa syirik ini. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah jaga tauhid kita, agar tidak dicabut tauhid dari dalam diri kita ini. Karena betapa dahsyatnya fitnah, betapa rentannya hati-hati manusia. Banyaklah kita berdoa sebagaimana yang doakan Nabi SAW. Diajarkan Nabi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami tetap di atas agamamu ini. Ya, ketika seseorang sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Wa innal quluba la tataqallabu wa innal quluba la tataqallabu, apakah hati itu berbolak-balik? Kata Nabi, inna qulubal ibadi baina isba'aini atau asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati hamba itu berada di dalam jari jemari Tuhan Allah yang Maha Pengasih, dan dia akan membolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Ya. Jika Allah berkehendak, Allah akan tegarkan agama seseorang. Jika Allah berkehendak, dengan keadilannya dia akan tergelincirkan hati seseorang daripada tauhid. Ya. Dan hakikat daripada tauhid, hakikat takut terhadap kesyirikan adalah dengan benar-benar secara jujur seorang hamba meminta kepada Allah SWT, berdoa kepadanya, bergantung hanya kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah yang terdapat dalam hatinya. Dengan terus-menerus mempelajari ya tentang syirik itu apa saran-saran kepada kesyirikan, bagaimana cara untuk melindungi dia daripada kesyirikan. Ya, sebagaimana kita ketahui sesuatu hal yang berbahaya, kita harus mengetahui apa bahayanya. Nah, contohnya COVID adalah merupakan pandemi yang begitu dahsyat. Semua orang tahu bahayanya. Ya, demikian juga lah misalnya kesyirikan. Tak ada lebih bahaya daripada kesyirikan. Ya, dalam agama kita. Maka lebih bahaya daripada penyakit-penyakit ya, fisik. Ya, tak ada bandingan antara corona dengan syirik yang begitu dahsyat. Orang terkena corona ujungnya adalah kematian. Tapi orang terkena kesyirikan ujungnya adalah kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak dikeluarkan sama sekali daripadanya. Tentunya setelah kita mengetahui betapa bahayanya corona, kita berupaya untuk ya setelah mengetahui apa itu hakikatnya, berusaha kita untuk mengetahui pula bagaimana cara menjauhkan diri daripadanya. Ya, bagaimana menanggulanginya jika telah terjadi. Demikian juga dengan kesyirikan, kita harus belajar apa itu syirik, apa dia sarana kepada kesyirikan. Apabila seorang tergelincir ke dalam kesyirikan, apa yang harus dia lakukan? Subhanallah, karena bahaya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka taala, wa qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makna menyekutukan Allah adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, menciptakan ada selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyerupakan makhluk yang begitu hina, yang begitu naif, yang begitu lemah dengan Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, gagah perkasa. Ini adalah kesyirikan. Ya. Engkau mencabut hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kau berikan kepada hamba. Hak ibadah miliknya kau berikan kepada hamba. Ini adalah kesyirikan. Hak rububiyah, dialah yang mengatur alam semesta, menciptanya, memeliharanya. Kau sekutukan dia dengan selain Allah SWT. Kau katakan ada wali yang turut menjaga alam semesta, turut mengaturnya. Subhanallah, ini kesyirikan. Ya, karena engkau menyamakan makhluk dengan sang Khaliq. Ya. Karena itulah, karena ini begitu beratnya, ya, dosa kesyirikan, maka Allah SWT berjanji tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat dalam kehidupannya ketika di dunia. Subhanallah, ya. Dan syirik adalah merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana seorang hamba menyangka Allah itu Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Menyamakan Allah dengan makhluknya, inilah merupakan prasangka yang buruk. Ya, bagaimana mungkin Tuhan yang sempurna disamakan dengan makhluk yang lemah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berjanji tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan berjanji akan mengampuni dosa-dosa selain itu kepada siapa-siapa yang dia kehendaki.
Selain itu maksudnya selain daripada kesyirikan. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Rahman dalam hasyiahnya, ya bahwasanya Nabi SAW diberikan Allah 3 hal, di antaranya wa ghafara liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an al-muqhimat. Allah berjanji akan mengampuni umat Nabi yang tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Ya, meski dia terjebak dalam al-muqhimat, dalam dosa-dosa besar, yakni al-kabair. Subhanallah. Dosa-dosa besar Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengampunkannya. Tapi kesyirikan tidak ada pengampunan. Dan ini bantahan kepada kaum Khawarij yang mengkafirkan manusia dengan dosa besar. Orang-orang Khawarij mengatakan siapa berbuat dosa besar dia kafir. Berzina menurut mereka kafir. Membunuh menurut mereka kafir. Ya. Mencuri menurut mereka kafir. Oleh karena itulah terbantah bahwasanya perbuatan dosa-dosa besar tidak akan membuat seorang pelakunya itu dikeluarkan dari Islam kafir selama dia tidak menghalalkan. Ya. Dan juga bantahan kepada kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar meski di dunia tidak dikatakan mukmin, tak dikatakan kafir, tapi nanti di hari kiamat sepakat antara Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa besar ini mereka akan dibakar kekal selama-lamanya di neraka. Maka hal ini terbantah dengan firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman, fa fihi fadlus salamati minasyirki qaliluhu wa kathiruhu. Tentunya ini menunjukkan keutamaan orang yang dapat selamat daripada kesyirikan dengan segala macam jenisnya, syirik besar, syirik kecil, ya, selamat daripada segala bentuk kesyirikan. Ya. Fatabayyana bihadhil ayati wa nahwiha anna syirka a'dhamud dzunub. Dari sinilah dapat dipahami bahwasanya syirik itulah dosa yang paling agung, dosa yang paling besar. Karena Allah berjanji tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Subhanallah. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini tidak mengampuni apabila dia mati dalam keadaan musyrik dan belum bertaubat. Apabila orang tergelincir dalam kesyirikan kemudian berkesempatan untuk bertaubat di dunia, dia bertaubat, maka tentunya segala macam dosa sebesar apapun meski syirik sekalipun Allah pasti akan mengampuninya jika dia bertaubat di dunia. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Tapi ayat ini membicarakan tentang orang yang mati dan belum bertobat daripada dosa-dosa syiriknya. Dan kata-kata ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk kesyirikan itu ya baik dia syirik besar, syirik kecil, Allah tidak mengampuninya sebelum dia bertobat di dunia. Masya Allah. Betapa bahayanya syirik kecil, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik kecil seperti riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Ya, Allah tak akan mengampuni dosa ini sebelum seorang bertobat di dunia. Nanti ketika dia mati hari kiamat membawa dosa syirik kecil, Allah tak mengampuni dosa syirik tersebut. Allah akan timbang dengan kebaikannya mana lebih berat. Ya. Jika lebih berat kebaikannya, maka walaupun dia membawa dosa kesyirikan, syirik kecil, tentunya Allah akan masukkan ke surga. Namun jika sedikit kebaikannya, berat keburukannya dengan dosa syirik kecil, Allah akan bakar di dalam neraka. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita menganggap rendah syirik-syirik kecil. Alangkah banyaknya syirik kecil yang terkadang orang terjebak dalamnya. Apalagi dalam zaman sekarang, dalam dunia ya medsos yang begitu gampangnya orang untuk mengupload ya segala macam perbuatan-perbuatan kebaikannya ya untuk dipuji manusia, disanjung manusia. Alangkah beratnya untuk ikhlas dalam perkara ini. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari tauhid agar tak terjebak dalam segala macam bentuk
dan jenis kesyirikan. Apalagi syirik kecil dalam bentuk perkataan yang begitu banyaknya, begitu luasnya. Orang mudah mengatakan, ya, kalau bukan karena dokter niscaya akan mati pasien. Ini ungkapan-ungkapan kesyirikan kecil. Ya, subhanallah. Kalau bukan karena anjing, maka akan masuklah maling ke dalam rumah ini. Ini ungkapan-ungkapan yang terkandung dalamnya syirik kecil. Ya, kalau bukan karena nakhodah handal, niscaya akan tenggelam kapal. Ini ungkapan-ungkapan syirik kecil. Bersumpah dengan selain Allah, juga syirik kecil. Contohnya orang bersumpah demi Nabi. Ini syirik kecil. Dan ingat, syirik-syirik ini semua tidak diampuni Allah sampai hari kiamat. Ya, karena masuk ke dalam keumuman firman Allah, la yaghfiru an yushraka bi. Allah tidak mengampuni siapapun yang menyekutukannya. Subhanallah. Ya. Wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, dan telah berkata Al-Khalil yaitu Ibrahim, ya, disebut dengan Al-Khalil karena dia adalah merupakan kekasih Allah yang terdekat. Al-Khullah dalam bahasa Arab adalah merupakan bagian daripada ungkapan cinta yang paling tertinggi di mana dalam hati seorang tak ada selain daripada orang yang dia cintai. Namanya Khalil. Dan Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalil karena tingginya tauhidnya, dan tidak ada yang mendapatkan gelar Khalil sebagaimana Ibrahim dari semua para nabi kecuali Rasulullah SAW. Hanya 2 orang saja. Yang satu Ibrahim, yang satu Rasulullah SAW, karena sempurnanya tauhid mereka, sempurnanya pengorbanan mereka. Ya, berkata Rasulullah SAW, Inna Allah attakhadani khalilan. Inna Allah attakhadani, Inna Allah ittakhadha Ibrahim khalila kama attakhadani khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih hatinya, sebagaimana Allah menjadikan aku sebagai kekasih hatinya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Khalil alaihissalam. Jadi ini menunjukkan kepada kita gelar yang paling tinggi di sandang Nabi adalah gelar Khalilullah, bukan Habibullah. Karena kata-kata Habibullah berserikat padanya banyak orang, tapi kata-kata Khalil tak ada padanya kecuali orang tersebut. Inilah gelar yang diberikan kepada Nabi SAW setelah gelar penghambaan tentunya al-ubudiyah, gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim ya alaihissalam, Ibrahim bin Azar bin Nahur dan seterusnya adalah merupakan nabi yang terpilih dari segala macam nabi-nabi, dan dialah merupakan bapak nabi kedua setelah Nuh alaihissalam. Ya, semua nabi-nabi setelah Ibrahim adalah merupakan anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari Bani Ismail dan dari Bani Ishaq. Semua nabi terlahir. Dari Bani Ismail lahirlah Rasul terakhir Muhammad. Dari Bani Ishaq lahirlah semua Rasul-Rasul Bani Israel. Dari Musa, Isa, Daud, Sulaiman, dan seterusnya. Subhanallah. Ibrahim ini dilahirkan di negeri Babilonia, daerah Irak sana. Ya. Dia terlahir 2000 tahun sebelum kelahiran Isa bin Maryam. Ya, 2000 tahun sebelum Isa dia terlahir. Dan dia meninggal ketika berusia 157 tahun. Dan Ibrahim dalam bahasa Suryani Abun Rahim, bapak yang pemurah. Ya. Inilah arti Ibrahim, bapak yang pemurah. Oleh karena itulah, karena tingginya kedudukan Ibrahim Khalil, kita diperintahkan senantiasa untuk menggandengkan salawat kita kepada Rasulullah dengan salawat kepada Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Khalil alaihi salam, berkata Al-Khalil Ibrahim alaihi salam, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam doa Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di antara doa Ibrahim alaihissalam yang dia panjatkan kepada Allah adalah permohonannya, wajnubni, jauhkan saya, wa baniya, dan anak keturunan saya Allah, an na'budal asnam, dari menyembah patung-patung. Subhanallah. Ya, berkata Asy-Syarikh Syekh Abdurrahman, ay ij'alni wa baniya fi hayyizin wa janibin an ibadatil asnam. Jadikan kami dan keluarga kami, dalam doa Ibrahim, jadikanlah saya dan keluarga saya
Ya, berada pada tempat yang jauh daripada menyembah segala macam al-asnam, patung-patung. Waba'id bainana wa bainaha, jauhkanlah kami dari peribadatan penyembahan kepada patung-patung ini. Ya. Dan tentunya hal ini membuat kita khawatir. Kenapa tidak? Ibrahim alaihissalam, imamut tauhid, imamu ahli tauhid. Dia khawatir terjebak kepada kesyirikan. Ya, bagaimana dengan kita? Berkata Syarif, fa idza kana al-Khalilu alaihissalam imamul hunafa, Ibrahim walaupun dia merupakan pemimpin daripada setiap orang-orang yang lurus akidahnya, alladzi ja'alallahu ummatan wahdahu, yang Allah menyamakan Ibrahim sama dengan satu umat karena sempurnanya akidahnya, wa butuliya bi kalimatin fa atammahunna, berbagai macam ujian yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan dia berhasil melewatinya. Ya, waqad kasara al-asnama bi yadihi, padahal dia telah menghancurkan berhala-berhala kaumnya dengan tangannya. Ya khafu an yaqa fi syirki, tapi dia masih tetap khawatir terjebak dalam kesyirikan. Fa kaifa ya'manul wuqu'a fihi man wadunahu bi maratib. Bagaimana tidak khawatir kepada kesyirikan orang-orang yang di bawah Ibrahim, bertingkat-tingkat. Kita, maka jangan katakan perkara akidah aku sudah paham, jangan khawatir aku terjebak kepada kesyirikan. Tidak. Ibrahim paham akidah, Ibrahim paham kesyirikan, tapi tetap berdoa kepada Allah agar jangan sampai terjebak ke dalam kesyirikan. Maka jangan diremehkan perkara akidah, enggan mempelajarinya. Ya, dengan alasan aku sudah paham apa itu syirik, aku pasti terjamin selamat daripada kesyirikan. Padahal Ibrahim saja nggak menjamin diri selamat, karena itulah dia minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya. Wajnubni wa baniya, selamatkan saya dan keturunan saya, anna abdul asnam, jangan sampai kami semuanya menyembah berhala. Subhanallah. Ya, tentunya kita harus lebih takut terhadap kesyirikan ini, jangan sampai terjebak kepadanya, karena kita tidak sebagaimana sempurnanya iman Ibrahim, sebagaimana sempurnanya ilmu Ibrahim. Berkata seorang ulama namanya Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, apakah ada orang yang merasa aman daripada bencana kesyirikan ini sementara Ibrahim pun tak merasa benar-benar dapat aman daripada kesyirikan, sehingga dia bermohon kepada Allah agar diselamatkan Allah daripada kesyirikan ini. Subhanallah. Berkata Asy-Syarih, waqad waqa'a fihi al-azkiya'u min hadhihi al-ummati ba'da qurunil mufaddalah, dan ternyata terbukti apa yang dikhawatirkan Ibrahim setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, setelah jalan generasi, setelah meninggal wafat generasi terbaik dalam Islam, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, setelah punah generasi ini, muncullah apa yang dikhawatirkan Ibrahim terhadap umat ini. Subhanallah. Fabuniyatil masajidu wal masyahidu 'alal qubur, maka betapa ramainya di seluruh permukaan penjuru bumi ini masjid-masjid, makam-makam yang dibangun, ya, sementara dalam makam tersebut ada kuburan-kuburan. Ada kuburan yang diwalikan, kuburan yang dikeramatkan, kuburan disakralkan, dibangunlah padanya masjid. Subhanallah. Maka kata Asy-Syarih Syekh Abdurrahman Al-Asimi An-Najdi, waqad waqa'a fihi al-adhkiya'u min hadhihi al-ummah ba'dal qurun mufaddalah, sungguh benar-benar telah terjebak ke dalam bencana kesyirikan ini setelah lewat rentang masa yang terutama dalam Islam, al-qurun mufaddalah, masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terjebaklah kaum muslimin ke dalam kesyirikan yang dikhawatirkan ini. Fabuniyatil masajidu wal masyahidu 'alal quburi wa ghairiha, dibangunlah masjid-masjid, ya, di atas kuburan-kuburan, pemakaman-pemakaman, wasurifat lahal ibadatu bi anwa'iha, dan diberikanlah berbagai macam bentuk peribadatan yang seyogyanya hanya kepada Allah kepada kuburan-kuburan ini. Banyaklah kuburan yang dipuja, kuburan yang diminta. Subhanallah. Kuburan yang diambil keberkahan daripada tanahnya. Subhanallah. Ya, wa asbahu ma waqa'a fil jahiliyyati wa 'azam, maka mereka begitu mirip dengan apa yang telah terjebak padanya masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah diutus.
Bahkan kadang lebih dahsyat daripada itu. Wattakhadhu dzalika dinan. Bahkan mereka menganggap peribadatan kepada kuburan ini, menyembah penghuni kubur ini, meminta kepadanya, mencari keberkahan kepadanya, berdoa di sisinya, bahkan ada yang tawaf di sana. Subhanallah. Setelah tawaf di kuburan, dia pun bercukur sebagaimana dia bercukur setelah tawaf dan bersa'i di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Wa hiya awthanun wa asnam. Terjadilah penyembahan kepada berhala-berhala. Dalam bahasa Arab yang namanya asnam. Apapun yang dipahat kemudian disembah itu namanya asnam, jamak daripada sanam. Ya. Adapun al-authan, segala yang disembah dari selain Allah masuklah ke dalam al-authan. Kuburan disembah masuk ke dalam authan. Karena itulah Nabi SAW mewanti-wanti umat ini agar jangan sampai terjebak menyembah beliau. Kata beliau dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan pernah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Subhanallah. Nabi khawatir umatnya menyembah kuburannya. Maka dia berdoa kepada Allah agar jangan menjadikan kuburannya sebagai persembahan yang disembah manusia. Subhanallah. Jadi yang namanya berhala itu adalah segala yang dipuja, yang dalam bentuk ya dibentuk oleh manusia, dipahat, baik dari bahan batu, baik dari bahan kayu, yang dibentuk ini namanya adalah sanam, berhala. Adapun wasan adalah segala yang disembah, apapun dia. Ya. Walaupun tidak dibentuk, seperti kuburan yang disembah, ada batu-batu besar disembah, ini wasan. Ada kayu-kayu besar, dikatakan kayu ini angker, akhirnya diletakkan pada sesaji, ini wasan. Subhanallah. Jika kau berjalan di permukaan bumi, engkau melihat ternyata kesyirikan itu telah banyak melanda kaum muslimin. Banyak batu-batu yang dianggap sakti mandraguna, yang didatangi manusia cari keberkahannya, batu-batu besar. Ya, kadang-kadang karena batu itu mengeluarkan air, hebohlah manusia. Datanglah orang berbondong-bondong ke sana bawa sesaji. Ada kadang-kadang kayu besar. Dianggap kayu ini ada penghuninya, ada penunggunya. Orang pun mendatanginya mencari keberkahan. Ini kesyirikan yang dikhawatirkan Ibrahim Al-Khalil. Apalagi yang namanya kuburan yang dikatakan kuburan orang-orang yang dikeramatkan. Kuburan para raja-raja. Menjadi destinasi tujuan. Sehingga mereka harus musafir ke sana mencari keberkahannya, bahkan meminta kepada orang-orang yang telah terkubur tersebut. Ini semuanya masuk ke dalam wasan. Masya Allah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhan, sungguh mereka, sungguh patung-patung ini, berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan yang disembah, dipuja ini menyesatkan banyak manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang terjebak dalam kesyirikan. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada wali-wali yang dianggap sakti, meminta kepadanya di sisi kuburannya dan semacamnya. Ya. Kata Asy'ari, fa idza 'arafa al-insanu dzalika awjaba al-khauf an yaqa'a fi ma waqa'a fil katsir. Setelah kita mengetahui perkara ini begitu bahayanya, kita wajib khawatir jangan sampai terjebak dalam kesyirikan yang banyak orang terjebak padanya. Dukun berkeliaran di mana-mana, jimat tersebar dijual di mana-mana. Subhanallah, ini kesyirikan. Bahkan dukun dibayar dengan mahal, bahkan dukun bisa menyewa hotel berhari, bahkan berbulan, bertahun, buka praktek. Subhanallah. Pembodohan kepada manusia atas nama paranormal. Ya. Atas nama orang pintar. Benar-benar pembodohan. Bisa memperbanyak uang. Mempermudah rezeki. Memperlancar jodoh. La ilaha illallah. Ya, iklan-iklan yang mereka tak malu mengiklankan diri mereka di media sosial. Subhanallah. Ini semuanya adalah merupakan bencana umat Islam yang menjadi sebab umat ini menjadi umat yang ya lemah karena lemahnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'manu al-wuqu'a fihi illa jahil bih. Tidaklah ada yang merasa aman daripada kesyirikan kecuali orang bodoh yang tak pernah mau belajar tauhid. Dia merasa aman.
Subhanallah, banyak kau saksikan yang namanya kuburan menjadi rujukan manusia, bukan Allah. Kalau kau mau musafir, banyak di jalan-jalan itu kuburan yang diselimuti dengan berbagai macam selimut. Kuburan yang diagungkan, yang diletakkan pada berbagai macam kain-kain yang membuat orang merasa kuburan tersebut memiliki kesaktian, memiliki kelebihan. Kaum musafirin kalau mau lewat jalan tersebut tak berani kecuali berhenti terlebih dahulu singgah, meletakkan di sana uangnya. Dia meyakini kalau dia meletakkan uang di sana bersedekah untuk yang telah meninggal ini, subhanallah, dia akan selamat. Perjalanannya akan diselamatkan. Kalau tidak dia akan celaka, akan binasa. Masya Allah, tabarakallah. Dia menganggap kuburan ini bisa mendatang manfaat baginya atau menolak mudarat. Ini adalah kesyirikan. Ya, dan ini terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Subhanallah. Wa bima yakhlusu minhum minal ilmi billah. Ya. Wa la ya'manu minal wuqu'i fihi illa jahilun bihi. Bima yakhlusu minhum minal ilmi billah. Taklah terjadi ke dalam kesyirikan ini kecuali orang-orang yang memang jahil, tak punya ilmu. Tak ada ilmunya yang dapat menyelamatkan dia daripada bencana ini. Tak mengetahui bima ba'atha bihi Rasulullah. Allah itu mengutus Rasulnya untuk apa? Allah itu mengutus Rasulnya untuk memurnikan agar penyembahan hanya diberikan kepada Allah. Tauhid. Perhatikan syariat para nabi-nabi berbeda-beda. Antara Musa dan Isa berbeda-beda syariat. Antara Ibrahim, Nuh berbeda-beda syariat. Tapi dalam perkara agama, tauhid sama. Semuanya satu misinya. Sembahlah Allah Tuhan yang satu. Malakum min ilahin ghairu. Tak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Inilah merupakan agama Ibrahim, Musa, Isa yang semuanya disebut dengan nama Islam. Jadi Islam agama universal yang merupakan agama semua Nabi dan Rasul. Bukan hanya agama Muhammad. Islam agama Isa bin Maryam, agama Musa bin Imran, agama Daud, agama Sulaiman, agama Nuh. Inilah Islam, agama universal. Sungguh telah tergelincir kaum musyrikin ahlul kitab. Sehingga mereka tak lagi benar-benar dalam keislaman yang murni. Mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasara mengangkat Isa bin Maryam, Ruhul Qudus sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi mengangkat Uzair sebagai putra Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil hadis, berkata Syekh Muhammad, di dalam hadis terdapat ya perkataan Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Perkara yang paling kukhawatirkan terjadi pada kalian, wahai para sahabat-sahabatku, adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka ditanyakan kepada Nabi, apa itu syirik kecil? Faqala riya. Maka Nabi menjawab, syirik yang paling berbahaya dialah syirik riya. Subhanallah. Yusalli, kata Nabi, yusalli, seseorang kadang-kadang salat, fayuzayyinu salatahu, dia hiasi salatnya, dia tampakkan salatnya khusyuk, bacaan yang panjang, rukuknya panjang. Kenapa? Lima yara min nadhri rajulin ilaihi, karena dia mengetahui ada seseorang yang melihatnya. Kalau dalam keramaian ada orang-orang yang melihat, ada yang diharapkan pujiannya, maka dia salat dengan khusyuk, panjang, rukuknya, sujudnya panjang, bacaannya difasih-fasihkan. Tapi ketika tak ada orang, dia tidak mengerjakan salat. Kalaupun salatnya patu ayam. Subhanallah, inilah salat orang-orang munafik. Ya. Ini menunjukkan betapa rahmatnya Nabi yang mulia kepada umatnya. Dia khawatir jangan sampai umatnya terjebak ke dalam perkara yang paling fatal. Syirik besar banyak orang tahu, tapi syirik kecil banyak orang tak merasakannya, dia terjebak dalamnya. Subhanallah. Dan tadi kita bahas syirik itu meski kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk ke dalam firman ayat, la yaghfiru, Allah tak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Subhanallah. Yaqulullahu ta'ala yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman, idza jazan nasa bi amalihim, ketika Allah memberi balasan bagi manusia dengan apa yang mereka amalkan. Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, amal ibadah, tujuannya pujian manusia, Allah akan berkata kepada mereka, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergi kalian sana, minta ganjaran kalian
kepada makhluk-makhluk yang kalian dahulu di dunia mengharapkan dari mereka pujiannya. Pergi ke mereka minta ganjaran pahala. Tak ada untukkan ganjaran pahala di sini. Karena kalian mengamalkan itu semua bukan untukku, tapi untuk orang-orang yang kalian harapkan pujiannya. Pergilah kepada mereka minta. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat, mungkinkah mereka memberikan untuk kalian balasan? Tentunya tak mungkin. Subhanallah. Dan kita telah mengetahui asyirku syirkan. Syirik itu dibagi dua. Ya, akbar wa asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Wa bainahuma farqun fil hukmi wal haddi. Tentu keduanya berbeda, hukumnya berbeda. Ya, definisinya pun berbeda. Ya. Wal akbar an yusawwi ghairallah billah. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasa'isillah. Yang mana hal itu adalah merupakan kekhususan hanya untuk Allah semata. Kal mahabbah, contohnya cinta. Cinta itu ada sifatnya fitrah, namanya mahabbah jibiliyah. Cinta kepada harta, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Ini taklah dianggap bermasalah selama tidak berlebihan mengalahkan cinta kepada Allah. Tapi ada cinta yang namanya ibadah. Cinta yang diiringi dengan ketundukan, kepasrahan, ketergantungan. Dengan menghinakan diri kepada yang dicintainya. Inilah ibadah. Dan cinta dalam bentuk ibadah tak boleh kecuali diberikan hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Jika cinta ini diberikan kepada selain Allah. Ya. Bagaimana seseorang mencintai makhluk yang dicintainya. Tunduk kepadanya. Pasrah kepadanya. Menyerahkan urusan kepadanya, mengagungkannya, sudahlah, inilah kesyirikan namanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada berhala-berhala yang mereka pahat sendiri, mencintai berhala mereka dengan sepenuh hati, bahkan siap mati untuk berhala mereka, merunduk kepada berhala mereka, sujud kepada berhala mereka, menghinakan diri di hadapan berhala mereka. Inilah kecintaan yang salah alamat. Jika seseorang melakukan hal ini, sungguh dia telah terjebak dalam syirik akbar, syirik besar. Subhanallah. Wa hukmuhu annahu la yaghfiru li sahibihi abadan illa bittaubah. Hukumnya, orang yang melakukan kesyirikan besar ini tidak diampuni selama-lamanya kecuali kalau dia bertobat sebelum matinya. Subhanallah. Wa annahu yuhbitu jamil amal. Syirik besar ini jika seseorang terjebak dalamnya menggugurkan semua amalannya. Perhatikan para pemirsa sekalian. Orang yang tergelincir dalam syirik besar contohnya. Meyakini dukun bisa melancarkan usahanya. Memberikan kepadanya keuntungan rezeki yang berlimpah ruah. Ya. Dukun memberikan kepadanya jimat yang digantungkan. Ya. Tangkal-tangkal yang digantungkan. Amalan-amalan yang harus dia lakukan. Dia yakini hal ini. Dia telah terjebak ke dalam kesyirikan besar. Maka dengan kesyirikan besar ini, segala amal ibadahnya gugur seketika. Salatnya gugur, hajinya gugur, sedekahnya gugur, semuanya gugur. Ini resiko syirik besar. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi-Nya, La in asyrakta wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Kalau engkau dan nabi-nabi sebelummu itu melakukan kesyirikan, gugurlah semua amalanmu. Ini menunjukkan kalau orang terjebak dalam syirik besar, semua amalannya gugur. Sungguh kasihan, naif, alangkah memprihatinkan orang di padang Arafat ketika mengerjakan haji yang seharusnya hanya untuk Allah, meminta kepada Allah yang syiarnya labbaik Allahumma labbaik, tapi ketika di padang Arafat, ya Husain, aghithna, wahai Husain, berilah kepada kami pertolongan. Ya Ahmad Badawi, ya Abdul Qadir Jilani, la ilaha illallah. Sungguh prihatin. Ini kesyirikan besar. Engkau berada di tanah Arafat yang merupakan milik Allah dan semua alam semesta miliknya. Kau minta kepada selain pemilik alam semesta ini. Subhanallah. Kau harapkan daripada mereka bantuan, istighatsah, yang mereka telah meninggal, telah wafat. Subhanallah. Ini kesyirikan besar, waspada. Ya. Seorang yang terjebak dalam syirik besar, gugur semua amalannya. Subhanallah. Wa anna sahibahu
khalidun mukhalladun finnar. Ya, resiko syirik besar, setiap orang terjebak dalamnya masuk neraka kekal selama-lamanya. Inilah dia syirik besar. Definisinya menyamakan makhluk dengan Allah. Itu syirik besar. Dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Ini definisinya. Yang menciptakan alam semesta Allah, kau katakan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar. Ibadah seharusnya hanya untuknya, kau berikan ibadah kepada selainnya. Engkau menyamakan Allah dengan sifat-sifat dan nama-namanya dengan sifat makhluk. Ya, Masya Allah. Ini definisinya, syirik besar. Konsekuensinya menggugurkan semua amalan di dunia dan mengkekalkan seorang di dalam neraka di akhirat. Subhanallah. Wal asghar, adapun syirik kecil, ma ata fin nususi annahu syirkun, adalah perkara-perkara yang terdapat dalam sebagian nas hadis dia syirik, walam yasil ila haddis syirkil akbar, namun tidak sampai kepada syirik besar. Ya, contohnya bersumpah dengan selain Allah. Ya, sumpah demi Nabi, ini syirik loh. Karena kita diajarkan agar bersumpah dengan nama Allah. Nabi kita yang mengatakan man halafa falyahlif billah, yang bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, yang bersumpah dengan selain Allah sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Itu kata Nabi. Jadi syirik kecil itu adalah apa-apa yang dikatakan syirik namun tak sampai kepada syirik besar. Konsekuensinya wa hukmuhu annahu la yaghfiru li sahibihi illa bitaubah. Konsekuensinya tidak diampuni Allah dia dengan perbuatan syirik ini selama dia belum bertobat. Tak diampuni Allah. Kalau dia mati dari kian membawa syirik kecil, tidak diampuni Allah SWT. Kemudian konsekuensinya yuhbitul amal alladhi qaranahu. Syirik kecil ini menggugurkan amalan tersebut, amalan yang dia sekutukan dengan selain Allah, mengharapkan pujian makhluk dalam amalan tersebut, sanjungan makhluk dalam perbuatan tersebut. Ya, dan konsekuensinya kalaupun dia dibakar dengan sebab kesyirikan kecil ini, la yukhalladu finnar, tidak dikekalkan dalam neraka. Kemudian konsekuensi lainnya dalam dunia, wala yang qulu'anil millah, syirik kecil tidak membuat seorang keluar daripada Islam. Wa yadkhulu tahtal muwazanah, dan syirik kecil ini akan dimasukkan nanti ke dalam amal-amal lain yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. In hasala ma'ahu hasanatun rajihah, kalau kebajikannya banyak, lebih besar, lebih berat, walaupun dia ada membawa dosa kesyirikan, karena besarnya kebaikan-kebaikannya, niscaya dia akan masuk surga. Subhanallah. Kalau tidak, akan masuk neraka. Ya. Oleh karena itulah, ya, apabila Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam takut sekali umatnya tergelincir ke dalam syirik kecil, maka kita wajib benar-benar mewaspadai diri kita. Ya. Nabi khawatir kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, yang paling khawatir atas kalian. Padahal kita tahu bagaimana iman para sahabat, kita tahu bagaimana keikhlasan para sahabat, kita tahu bagaimana kualitas para sahabat. Tentulah kita yang bukan sahabat Nabi harus lebih takut daripada hal ini. Jangan sampai terjebak kepadanya. Subhanallah. Pemirsa ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syarih Syekh Abdul Rahman, fa kaifa la, kata beliau, khususan idza urifa anna aktsaran nasi al-yawma bal katsirun min ulama'il amsar la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun. Di zaman sekarang ini kita melihat banyaknya orang-orang pintar, orang-orang pandai, ulama-ulama, tapi mereka tidak paham tentang kesyirikan, kecuali adalah kesyirikan yang dipahami oleh kaum musyrikin. Mereka hanya paham syirik itu dalam rububiyah saja. Ketika engkau mengatakan Tuhan selain Allah, itu syirik. Tapi ketika peribadatan ditujukan kepada selain Allah, mereka menganggap itu bukan bagian daripada kesyirikan. Kuburan wali yang dikeramatkan, dipuja, didatangi, diminta, dianggap mereka itu bukan kesyirikan. Ini bahaya. Ya, subhanallah. Bahkan sebagian mengatakan inilah ibadah yang tertinggi. Engkau tak langsung kepada Allah, tapi datang kepada orang-orang yang dikeramatkan ini. Minta kepada mereka, dia sampaikan kepada Allah. Ini yang terjadi sekarang. Subhanallah. Ya. Bahkan ini yang banyak terjadi di mana-mana. Ya, kesyirikan menjadi bagian daripada agama kaum muslimin. Karena jauhnya mereka daripada agama yang dibawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Dalam bab syirik akbar tergelincir umat ini. Banyaknya kuburan-kuburan dikultuskan, dukun-dukun yang dijadikan sebagai rujukan. Dalam bab syirik asghar pun demikian, riya, ujub dan semacamnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dan dia pernah berdoa meminta kepada selain Allah dan tidak bertobat daripadanya, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Siapa yang pernah meminta kepada wali, minta kepada dukun dan semacamnya, permintaan yang hanya dituntut dari Allah, minta kesehatan, minta kekayaan, minta keselamatan, minta rezeki, minta keturunan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat daripadanya, mati, masuk neraka. Kata siapa? Nabi yang mengatakan demikian. Kata Nabi kita dari Ibnu Mas'ud, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dan dia meminta, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia mati akan masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Karena itulah kita harus benar-benar waspada, jangan sampai terjebak dalam kesyirikan yang banyak terjebak kaum muslimin padanya. Banyak kuburan yang dikeramatkan, diagungkan. Subhanallah. Banyak berkeliaran dukun-dukun yang dipuja manusia, dia dirujukan manusia, tersebar berbagai macam jimat, tangkal-tangkal, raja-raja. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Berkata Al-Qayyim rahimahullah dalam syair nuniyahnya, "Wasyirku fahdharhu fasyirkun zahiru dal qismi laysa biqabil ghufran." Syirik khawatirlah, waspadailah, apalagi syirik yang jelas, ya, yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana, dengan menjadikan adanya tandingan bagi Allah, apapun siapapun makhluk tersebut, kana min hajarin wa min insan, baik berupa batu-batuan maupun manusia, disamakan sama dengan Allah, dijadikan sebagai tempat bergantung, berharap. Subhanallah. Yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafu, yang mana orang berharap kepada tandingan-tandingan selain Allah ini, berharap kepadanya, takut kepadanya. Wa yuhibbuhu ka mahabbatid dayyani, cinta kepadanya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan jenis syirik kecil yang banyak terkadang tergelincir umat Islam padanya. Ucapan seorang Masya Allah syi'ta. Pernah seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah syi'ta, terserah Allah dan engkau wahai Muhammad." Maka Nabi mengatakan, "Bagaimana kau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Katakan Masya Allah wahdah, terserah Allah semata. Jangan kau kaitkan terserah Allah dengan terserah aku. Tidak mungkin." Subhanallah. Walau wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau, ini kesyirikan. Ini semua terwujud kesuksesan karena, ya, karena engkau wahai fulan. Ini kesyirikan. Kalau bukan karena Allah dan engkau, sudah pasti kami akan binasa. Ini kesyirikan. Bagaimana kau samakan Allah dengan makhluk? Ya, ini kata-kata yang gampang orang mengucapkannya. Tak tahu dia itu kesyirikan. Kalau bukan karena Pak Dokter sudah mati anak saya. Ini kesyirikan, saudaraku. Istighfar, bertaubat kepada Allah daripada ucapan ini. Nyawa bukan di tangan dokter, nyawa di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Muslimin an Jabirin, dan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah pernah bersabda, "Man laqiyallaha," barang siapa yang berjumpa Allah, la yusyriku bi syai'an, tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun juga, dakhalal jannah, dia akan dijamin masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, sebaliknya barang siapa yang berjumpa Allah dan dia di dunia menyekutukan Allah dengan apapun juga, pasti masuk neraka. Masya Allah. Ini ancaman yang begitu besar, agar jangan sampai kita terjebak dalam
perkara kesyirikan ini yang mana kalau tergelincir seseorang kepadanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika itu syirik besar, bahkan syirik kecil pun demikian, tak akan masuk surga selama-lamanya jika itu syirik besar, masuk neraka selama-lamanya jika itu syirik besar. Subhanallah. Berkata Asy-Syarih rahimahullah tabaraka taala, man mata lam yattakhidh ma'allah syarikan fil ilahiyah, barang siapa yang wafat dan tidak pernah mengangkat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal ibadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, meminta kecuali hanya kepada Allah, bergantung kecuali hanya kepada Allah, menyembelih kecuali hanya untuk Allah, wala fil khalqi, demikian juga dalam masalah penciptaan, tak pernah meyakini ada makhluk yang mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wala fil ibadati dakhala jannah, demikian juga dalam hal ibadah, dia tidak memberikan ibadahnya kecuali kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ada satu hadis dari Abu Dzar, ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan tauhid ini. Nabi mengatakan, atana Jibrailu, dalam hadis Abu Dzar, pernah datang kepada saya Jibril, fabasyarani anna man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhal jannah. Jibril datang membisikkan kepadaku berita gembira bahwasanya umatku yang mati ya dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya kecuali dia pasti akan masuk surga. Qultu, Nabi bertanya, wa in zana, kutanyakan ya Jibril, bagaimana jika dia berzina? Ya. Atau Abu Dzar yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah jika dia berzina? Wa in zana wa in sariqa, bagaimana jika dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana jika dia mencuri? Qala, berkata Rasul menjawab kepada Abu Dzar, wa in zana wa in sariqa, walaupun dia berzina, walaupun mencuri, kalau tidak berbuat kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuninya, mampu memasukkannya ke surga, mampu tidak mengazabnya dengan dosa-dosanya. Subhanallah. Sampai Rasulullah mengulangi 3 kali di hadapan Abu Dzar. Yang keempat kali ketika Abu Dzar enggak puas, ya Rasulullah, wala berzina, wala mencuri, kata Nabi, wala berzina, wala mencuri, sampai yang keempat kalinya kata Nabi, walau raqima anfi Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tak senang mendengarnya, begitulah keadaannya. Subhanallah. Ya, maka dukhulu man mata ghair musyrikin al-jannah maqtu'an bih, yang mati tidak membawa dosa syirik pasti masuk surga. Subhanallah. Ya, lakin in lam yakun sahibu kabiratin mata musiran alaihi dakhala awalan, tapi jika seseorang yang dia mati walaupun dia itu tidak berbuat kesyirikan tapi membawa dosa-dosa besar yang dia banggakan dosa tersebut, dia akan dibakar dahulu. Ya, kalau Anda kata membanggakan dosa-dosanya, ya dibakar dengan sebab dia membanggakan dosanya. Kalau dia tak membanggakan dosa-dosanya, ya dia tak beritahukan dosa-dosanya, tahtal masyiah, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan maafkannya. Jika berkehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membakarnya terlebih dahulu dengan dosanya. Subhanallah. Kemudian dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang-orang yang mati tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala dan dia bawa dosa-dosa yang besar, ya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalaupun dibakar, setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga, kekal selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah ini merupakan ancaman agar jangan sampai terjadi kesyirikan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Hendaklah kita sebarkan dakwah tauhid ini, mengajak manusia agar mengadu hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Semboyan kita adalah apa yang kita baca 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Tuhan kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tema yang dapat kita sajikan pada pagi hari ini tentang khawatir tergelincir dalam kesyirikan yang begitu berbahaya risikonya. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustaz. Kita
para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang Hasyiah Kitab Tauhid dengan tema khawatir tergelincir ke dalam kesyirikan. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami kembali lagi mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Sambil kita menunggu pertanyaan melalui telepon, Ustaz, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Ustaz, kalau kita berdoa waktu sujud membaca doa ya muqallibal qulub sampai selesai, kita artikan dalam hati, ya Allah Engkau yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati kami, anak-anak kami di atas agamamu ya Allah. Bolehkah kalimat tersebut Ustaz diucapkan di dalam salat, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam salat itu ada zikir-zikir yang diberikan Nabi SAW berupa bacaan-bacaan salat yang tak bisa kita rubah-rubah. Ya, seperti Al-Fatihah, ya, dan zikir-zikir ruku, zikir sujud, ya tidak. Dan ada pula dalam salat itu doa yang diperintahkan Nabi kita SAW untuk berdoa padanya. Ketika sujud, ketika tahiyat sebelum salam, ya ini tempat-tempat kita berdoa yang kita disuruh untuk berdoa padanya. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fajtahid fi bid-du'a aw kama qala. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhan adalah ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka apapun doa yang kau pinta dalam sujudmu tidak ada masalah. Ya, tak ada masalah engkau berdoa, mengucapkan doa-doa yang kau hafalkan dari Al-Quran, dari sunnah, itu lebih baik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, boleh. Dan Nabi ketika sujudnya juga pernah berdoa, mengulang-ulangi doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dari hukuman yang kau tumpahkan kepadaku. Ini menunjukkan Nabi berdoa ketika sujud. Maka silahkan, kalaupun kau tak mampu berdoa dengan bahasa Arab, tak hafal doa dari Quran Sunnah, engkau dibolehkan oleh sebagian daripada ulama berdoa dengan bahasa yang kau pahami. Boleh dengan bahasa Jawa, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, jika engkau tak bisa dengan doa dari Nabi SAW ketika sujudmu, ini pendapat yang paling kuat daripada pendapat para ulama. Ya, yang penting yang kau pastikan jika engkau sedang berjamaah, jangan sampai engkau berdoa ketika sujud dengan doa yang panjang, akhirnya engkau tertinggal rukun. Imam telah bangun, kau masih berdoa. Imam telah salam, kau masih berdoa. Ini salah. Batal salatmu. Maka bila kau ingin berdoa panjang ketika sujud, salatlah. Engkau kerjakanlah salat sunnah. Berdoalah ketika itu panjang-panjang. Ketika berjamaah ikuti imam. Kemudian dalam doa ketika sujud juga tidak ada pengkhususan. Sebagian orang menganggap ada doa yang diucapkan ketika sujud itu terkhusus hanya doa di sujud terakhir. Itu tidak benar. Tak ada keterangan dari Nabi harus sujud terakhir. Maka sujud kapanpun juga engkau dibolehkan padanya berdoa. Ya, tak mengapa engkau berdoa padanya. Demikian juga sebelum salam. Tak mengapa. Ini adalah ucapan-ucapan doa yang kita dibolehkan untuk berdoa semampu kita dengan bahasa apapun juga. Yang paling indah tentunya dengan menggunakan bahasa Quran. Doa-doa dari Quran, doa dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana upaya agar khusyuk dalam sholat, agar kita tidak syirik dalam sholat, Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana agar kita berdoa khusyuk di dalam sholat? Begitu soalnya, akhir ulangi lagi. Baik, Ustaz. Agar khusyuk dalam sholat, Ustaz, biar tidak syirik dalam sholat, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Ya, bagaimana supaya kita khusyuk dalam sholat? Itu soalnya. Ya,
bagaimana supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik kecil ke dalam sholat. Misalnya, kadang-kadang kita sholat, ada orang datang, maka kita tiba-tiba ingin dipuji, sholat pun kita khusyuk-khusyukkan. Bagaimana supaya tidak melakukan kesyirikan dalam artian riya ketika sholat? Bagaimana supaya khusyuk? Ada dua pertanyaan di sini yang saya pahami. Pertama, bagaimana khusyuk dalam sholat? Supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, dan para ulama mengatakan bahwasanya khusyuk bukanlah merupakan rukun sholat, tapi dia merupakan inti daripada sholat. Jika seorang sholatnya tidak khusyuk, ya, maka sholatnya tetap sah jika dia mengerjakan semua rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Dan khusyuk tak termasuk ke dalam rukun sholat atau syarat sholat, tapi dia merupakan inti daripada sholat. Ya, bagaimana supaya khusyuk dalam sholat? Yang pertama, kiat-kiatnya adalah pahami apa yang kita baca. Ketika kita membaca Fatihah, pahami apa kandungan Fatihah. Membaca surat, pahami apa kandungan surat tersebut yang kita baca. Ya, jadi membutuhkan pemahaman terhadap apa yang dibaca. Ketika kau sedang sujud, kau baca Subhana Rabbil A'la, pahami maknanya itu apa. Maha suci engkau Tuhan yang maha tinggi. Pahami. Jadi cara yang pertama. Kiat yang pertama, pahami bacaan salat. Ya. Kiat yang kedua, hendaklah seseorang mengerjakan sholat pada waktunya. Terlebih utama di awal waktunya. Terlebih utama ketika dia laki-laki berjemaah. Ya. Tentu hendaklah agar seorang khusyuk benar-benar menyiapkan sholat lebih awal. Kalau kita sudah terlambat, biasanya kita kehilangan kekhusyukan. Mau khusyuk, datanglah pada waktunya. Kalau dapat sebelum dikumandangkan qomat sudah berada di masjid. Kalau dapat, berjalan ke masjid dengan tenang, tentram, tak berlari-lari. Kata Nabi SAW, ya idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalau kan datang ke salat, hendaklah dengan tenang, tentram. Jangan berlari-lari. Kenapa dilarang Nabi berlari? Akan menghilangkan khusyukan. Ma adraktum fasallu, yang sekiranya dapat kerjakan, yang tertinggal tambah. Agar khusyuk dalam salat, agar fokus, hilangkan segala macam pekerjaan-pekerjaan yang akan mengganggu kekhusyukanmu dalam salat. Karena itulah Nabi mengatakan, la salata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidaklah ada salat bagi orang-orang yang sedang kelaparan sementara makanan telah terhidang. Jangan dia salat dulu tapi makan terlebih dahulu baru salat. Misalnya puasa, makanan telah tersaji. Ya, memaksakan diri salat dulu baru makan, baru berbuka, dilarang Nabi SAW. Karena akan mengganggu kekhusyukan. Atau wahwa yudafi'ul akhbathan, sedang kebelet, mau buang air besar, mau buang air kecil. Jangan lakukan hal demikian. Tinggalkan salatmu. Buang dahulu hajatmu, setelah itu baru salat supaya khusyuk. Subhanallah. Jadi yang pertama tadi, pahami bacaan-bacaan yang kau baca. Yang kedua, hindari segala macam kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas yang akan mengurangi khusyukan ketika salat. Maka dengan bersiap-siap sebelum salat itulah cara agar kita lebih khusyuk. Siapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, ya. Walau aradul khuruja la'adu lahu uddah. Kalau mereka memang mau keluar berperang bersama Nabi, pasti mereka telah siap-siapkan. Supaya khusyuk salat, siapkan terlebih dahulu. Siapkan mental kita, batin kita, menunggu waktu salat. Subhanallah. Ketika sudah hari mendengarkan panggil azan, kalau dapat sebelum azan, datangi panggil azan tersebut, segera bergegas. Ya. Jangan terlambat, jangan telat, jangan menunda waktu. Kadang-kadang banyak orang-orang yang salat menunda waktu, diulur-ulur. Ketika mau tenggelam matahari baru sibuk salat asar. Ini akan mengganggu kekhusyukan. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya kau dapat khusyuk, ikutilah gerakan-gerakan Nabi SAW ketika salat. Baca sifat salat Nabi, bagaimana dia salat. Andai kata kau tak paham bagaimana gerakan salat, akan terganggu. Bagaimana rukuk yang benar, bagaimana i'tidal yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana dengan thama'ninahnya. Pelajarilah salat Nabi, engkau akan khusyuk insyaallah. Ya. Yang terakhir, agar engkau dapat khusyuk, kenalilah siapa Tuhan yang kau sembah. Agungkan dia, kenali nama-namanya, kenali sifat-sifatnya. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu siapa Tuhan yang kau sembah, akan bertambah khusyukmu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini mungkin kiat-kiatnya. Adapun bagaimana supaya kita tidak terjebak ke dalam riya, subhanallah, maka pahami bahaya riya. Andai kata kau salah hanya mengharapkan pujian manusia, sebatas itu yang kau dapatkan. Adapun di hari akhirat, terancam kau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, resiko riya besar. Pahami resikonya. Ya, setelah itu bermohonlah kepada Allah agar Allah menyelamatkan engkau daripada bencana riya ini. Ya, wallahu taala alam. Na'am. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah syirik kecil bila saya melihat kepribadian orang yang saya kenal, lalu saya cek dengan bulan lahirnya atau zodiak? Karena ada ilmu astrologi yang melihat kepribadian orang dari zodiaknya. Syukran Ustaz. Jazakumullah. Ya, bismillah, alhamdulillah ba'du. Mengetahui manusia seluk-beluknya, tabiatnya dengan berpanduan kepada kelahirannya, zodiak, ini syirik loh. Subhanallah. Dan ini bisa menjadi syirik besar. Ketika engkau meyakini ada hubungan antara bulan-bulan ini, zodiak ini dengan masa depan seseorang, yang kepribadian seseorang, ini adalah perkara yang terlarang, namanya tanjim. Nanti insyaallah tabaraka taala kita akan bahas secara khusus dalam tema ini. Ya, bahwasanya kita tidak boleh mengkaitkan antara alam semesta, bintang-bintang, terbitnya bintang, tenggelamnya bintang, dengan kejadian di bumi ini, ya, atau petaka yang akan mendatang menimpa bumi, nggak boleh. Ya, ini kesyirikan. Menyamakan, ya, lihat bintangnya apa, bintangnya lahir, ini Virgo, ini Pisces, ini Libra, tengok, begini, ini meramal. Ini kesyirikan, subhanallah. Kita harus waspadai. Ya, wallahu tabaraka ta'ala. Naam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut Ustaz. Pertanyaan terakhir di kesempatan pada pagi hari ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita mendoakan orang tua yang telah meninggal dengan memotong ayam dengan tujuan untuk mendoakannya dan memanggil imam masjid setempat dan berdoa dengan membakar kemenyan Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Sembelihan, ya, ketika kita menyembelih ayam, menjadi kambing, menyembelih apapun juga, pertama niatnya untuk apa? Jika niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk amal-amal dari Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Akikah, ya, kita sembelih atas nama Allah sebagai tanda kesyukuran atas anak yang lahir, itu ibadah. Datang hari raya Idul Adha, kesembelihan, mereka mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Datang tamu, kau sembelihanmu, kau sembelihkan ayam, kau sembelihkan kambing dalam rangka memuliakan tamu, itu ibadah. Subhanallah. Semuanya kau sembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Tapi jika engkau pergi ke dukun, kata dukun ini kau harus sembelih ayam hitam, kau sembelih ayam tersebut atas permintaan dukun sebagai tumbal, ini kesyirikan. Subhanallah. Apabila engkau menyembelih ayam, ketika kau menyembelih ayam ini niatnya adalah untuk bersedekah dari daging ayam tersebut, ya, kau berikan kepada manusia, itu ibadah. Kau menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah kepada manusia, diniatkan untuk orang yang telah meninggal, itu ibadah. Karena kita bersedekah untuk orang meninggal, itu ibadah. Tapi ketika kau menyembelih ayam, ya, di kuburan orang-orang tertentu karena mengagungkan kuburan tersebut, walaupun kau menyebutkan nama Allah padanya, itu kesyirikan. Karena ketika engkau menyembelih ayam tersebut, di hadapan kuburan tersebut, engkau mengagungkan orang telah meninggal tersebut, bukan Allah lagi yang kau agungkan. Mengapa harus di kuburannya? Mengapa dengan namanya dan semacamnya? Itu kesyirikan. Jadi kita harus beda-bedakan. Ya, kalau kau ingin bersedekah, sembelihlah ayam, sembelih kambing, nggak ada masalah. Apapun namanya sedekah untuk orang yang telah meninggal, insya Allah akan sampai. Wallahu tabaraka ta'ala. Naam. Saya jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa
memberikan catatan pahala di sisi Allah. Tapi Ustaz, tak terasa kita sudah di penghujung acara Ustaz, tapi sebelum kita menutup acara pada hari ini, mungkin ada ikhtitam dari Ustaz. Cukup Ustaz. Tapi para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menonton, menyaksikan program Hasan TV terusnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab dikarenakan keterbatasan waktu. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.